Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Faidah. Saya Mela Siti Nulis Nikama. Saya Nani Zibalia. Saya Nisa Rudianisi. Saya sudah Fatani. Saya Wahidullah Hedi Gunawan. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang berdiri dan berkembangnya pengaruh VOC di Indonesia. Berdiri dan berkembangnya VOC di Indonesia. Latar belakang VOC atau Verenigde de Oostindische Compagnie yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 adalah persekutuan pedagang Belanda yang memiliki monopoli perdagangan di Hindia Timur atau Asia. VOC sebenarnya merupakan sebuah persekutuan perusahaan dagang tetapi mendapatkan keistimewaan legitimasi dari negara dan mendapat fasilitas tersendiri. Tujuan: dalam perundingan 15 Januari 1602, pendirian VOC bertujuan untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Tujuan tersebut adalah A. Menghilangkan persaingan yang akan merugikan pada perdagangan Belanda. B. Menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dari bangsa Portugis dan pedagang-pedagang lainnya di Nusantara. C. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Motif dan tujuan VOC. Pemerintah Kerajaan Belanda memberikan hak istimewa yang tercantum dalam oktrooi atau piagam atau carta tertanggal 20 Maret 1602. Hak istimewa tersebut meliputi A. Hak monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhaens, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. B. Hak kedaulatan atau sovereignty yang dapat bertindak selayak sebuah negara untuk 1. Memelihara angkatan perang, 2. Memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian, 3. Merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, 4. Memerintah daerah-daerah tersebut, 5. Menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri, dan 6. Memungut pajak. Motivasi awal pembentukan perusahaan kongsi dagang VOC tersebut adalah untuk memudahkan distribusi komoditas dan sumber daya alam yang dihasilkan dari Nusantara dapat berjalan lancar dan menguntungkan. Babak baru sejarah Nusantara. Kongsi dagang VOC di bumi Nusantara membawa babakan baru bagi sejarah Nusantara karena telah menimbulkan konflik-konflik yang berlangsung lama. Orang-orang suku bangsa Belanda yang tergabung dalam perusahaan kongsi dagang VOC memang cerdik dan licik. Mereka pun mendapat sambutan hangat. Bahkan Pieter Both yang mendapat mandat jabatan sebagai Gubernur Jenderal telah diberi izin oleh Pangeran Wijayakarma untuk membangun tempat tinggal dan loji di Jayakarta. Lama-kelamaan orang-orang suku bangsa Belanda menampakkan sikap asli mereka yang brutal, congkak, serakah, dan sombong. Setelah memperoleh kenikmatan tempat tinggal dan keuntungan yang melimpah dari perdagangan di Nusantara, orang-orang suku bangsa Belanda semakin bernafsu ingin berkuasa dan memonopoli harga komoditas secara paksa dan tidak kekerasan. Sikap orang-orang suku bangsa Belanda tersebut menyebabkan Sultan Banten melakukan perlawanan dan berhasil mengusir orang-orang VOC dari Jayakarta pada 1618. Budak sebagai komoditas kaki dua atau sebuah tragedi kemanusiaan. Praktik-praktik perbudakan di Nusantara menyebabkan tragedi kemanusiaan. Pada kurun 1400 hingga 1700, perdagangan budak masih sangat marak di Nusantara. Hal ini disebabkan oleh karena ketidakmampuan masyarakat membayar hutang, gagal panen, dan lain-lain. Pada kurun 1786 hingga 1880-an, praktik perbudakan setidaknya berlangsung legal dan resmi di kawasan Selat Malaka. Pada kurun 1786 sampai 1820-an, budak merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan secara resmi.
Pada kurun 1820 hingga tahun 1870-an, kesadaran menentang praktik perbudakan mulai dilarang. Kendati praktik-praktik berikutnya berlangsung secara ilegal di pasar-pasar gelap. Pada masa Jefferson, Batavia menjadi pusat perbudakan Asia. Para budak digunakan untuk membangun kota Batavia. Secara istimewa, budak yang berharga dapat digunakan sebagai alat pelicin, gratifikasi, atau barang upeti bagi pejabat-pejabat VOC. Wilayah kekuasaan VOC. Batavia senantiasa memiliki posisi paling strategis bagi perusahaan kongsi dagang VOC. Semua kebijakan dan tindakan VOC di kawasan Asia dikendalikan dari markas besar di Batavia. Karena terletak pada persimpangan dan penghubung timur meliputi Maluku dan Pasifik, barat meliputi Malaka, India hingga Afrika, serta utara meliputi Hong Kong, Cina, dan Jepang. Catatan kemenangan VOC. 1. Tahun 1641, VOC berhasil menguasai Malaka. 2. Tahun 1667, Sultan Hasanuddin berhasil dikalahkan dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya, disusul dengan Raja Sulaiman. 3. Tahun 1749, Pakubuwana II dipaksa menyerahkan kekuasaannya. 4. Tahun 1616 sampai 1617, Lemaire dan William menemukan kepulauan Admiralty sampai ke New Ireland. 5. Tahun 1667, Papua sudah di tangan VOC. VOC dibubarkan. VOC dibubarkan pada 17 Maret 1798 setelah negara Belanda diinvasi oleh tentara Napoleon Bonaparte dari Prancis. Hindia Timur diserahkan kepada kerajaan Belanda melalui Kongres Wina pada 1815. Ada beberapa alasan yang kemudian menyebabkan VOC ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. A. Para pemimpin VOC melakukan praktik korupsi dan ingin memiliki gaya hidup mewah. B. VOC menjadi penanggung biaya perang yang terbilang sangat besar. C. Menjadi kalah bersaing dengan para perdagangan Inggris dan Prancis. D. Terjadinya banyak praktik perdagangan gelap yang dilakukan oleh pegawai VOC.